Lihat anak itu menghilang dalam sumur, orang yang sedang mandi langsung memakai anduk dan pulang ke rumah. Kejadian ini diceritakan kepada warga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maaf, mungkin teman-teman bisa mendengar ya. Tiba-tiba ada suara gagak. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar saya dapat mengembangkan channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di tanah kelahiran saya, di Provinsi Jambi, yang mana memang Jambi memiliki banyak sekali kisah-kisah misteri, hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib. Yang mana kisah ini akan saya ceritakan, namun nama-nama tokoh, karakter dalam kisah ini sudah saya rubah. Kisah yang saya dapatkan langsung menceritakan seorang yang bernama Wisnu. Dia adalah seorang tukang ojek pangkalan, yang mana pada saat itu belum ada ojek online, masih ojek pangkalan. Dan Wisnu hidup dengan kesederhanaannya, memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Wisnu berusia sekitar 45 tahun, yang memiliki ambisi sangat besar untuk menjadi orang kaya. Walaupun beliau seorang tukang ojek, namun profesi sampingannya adalah makelar atau pakang. Jadi kalau ada orang yang ingin menjual tanah, dia akan membantu menjualkan tanahnya, dan motor, mobil pun sering dijual oleh Wisnu. Pada suatu hari, Wisnu berniat untuk membantu seseorang menjual sebuah lahan yang cukup luas, kurang lebih sekitar 10 hektar, yang mana lahan tersebut terdapat di sebuah tempat yang konon katanya banyak sekali menyimpan cerita misteri dan dekat sekali dengan alam gaib. Boleh dikatakan tempat itu angker lah. Sudah banyak orang mencoba untuk menjadi pakang atau menjualkan tanah tersebut. Memang bertahun-tahun tanah itu tidak laku, dengan harga yang sudah jauh di bawah pasaran, sangat murah. Namun tidak ada satu orang pun yang berniat untuk membeli tanah tersebut. Nah, Wisnu yang memiliki ambisi cukup besar untuk menjadi orang kaya raya, dia mengatakan kepada teman-temannya di pangkalan ojek bahwa gak lama lagi kalau dia bakal mendapatkan uang yang banyak, karena dia pasti akan berhasil menjual lokasi tanah tersebut. Nah, di sini teman-temannya mengolok Wisnu dengan mengatakan, mimpi boleh, tapi ngayal jangan. Kamu tahu sendirilah, puluhan tahun lokasi tanah itu tidak ada yang mau beli. Jangankan orang mau membelinya, lewat situ aja orang takut. Karena memang lokasinya cukup angker. Pada malam hari, lokasi itu memang di pinggir jalan raya ya, di pinggir jalan lintas, dan banyak sekali terjadi kecelakaan karena melihat seperti wanita yang melintas, seperti ada yang menghadang ya, seperti harimau yang menghadang, namun begitu dekat sosok itu menghilang. Memang lokasi tanah itu cukup angker. Nah, Wisnu yang marah diolok-olok temannya mengatakan bahwa nanti kalau aku dapat fee dari penjualan tanah itu, kalian gak bakal aku kasih, gak bakal aku cipratin. Lihat aja nanti. Nah, teman-temannya pun mengatakan, yaudahlah kalau dapat rezeki kamu lah, pasti kamu bakal jadi orang kaya. Aku tahu lah, kamu pasti jual tanah itu dengan harga yang mahal.
Memang pasaran tanah di situ per hektarnya sekitar 100 juta ya. Nah, pemilik dari tanah itu hanya menjual dengan harga 20 juta per hektar. Karena memang sudah puluhan tahun tanah itu tidak ada yang membeli. Dengan luas hampir 10 hektar, di situ Wisnu menawarkan ke sebuah developer untuk membangun perumahan dengan harga 50 juta per hektar. Wisnu mendapatkan untung 30 juta per hektar. Belum lagi dengan biaya-biaya pengurusan yang lain. Nah, di sini Wisnu nggak hilang akal ya. Gimana caranya dia harus bisa menjual tanah yang notabene tanah keramat atau tanah angker ini. Berkali-kali dia membawa orang untuk survei ke sana. Setiap dilakukan survei, pasti saja terdapat kendala. Ada aja kendala untuk bisa masuk ke lokasi itu. Yang tadinya cuaca cerah ya, begitu para pembeli atau orang yang mau survei lokasi itu masuk menginjak tanah itu, tiba-tiba hujan, petir, dan kejadian-kejadian anehnya sering kali terjadi di sana. Ada satu cerita, ketika tanah itu sudah deal ingin dijual, orang yang ingin membeli tanah itu tiba-tiba mendadak jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit di lokasi tanah itu. Nah, Wisnu yang sudah tahu dan beberapa hari lagi ya berjanji untuk mendatangkan orang membeli tanah itu, dia mencoba untuk melakukan konsultasi dengan salah seorang paranormal ya, dukun. Dia datang ke rumah dukun itu dan menceritakan kronologisnya, dan dukun itu ya jelas sudah tahu. Dia jelas sudah tahu dan mengatakan bahwa apa yang akan dilakukan Wisnu sama saja dengan hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Pasti tanah itu tidak akan bisa terjual karena lokasi tanah yang akan dijual Wisnu merupakan, boleh dikatakan ya, sebagai pusat dari perkampungan makhluk-makhluk gaib. Sulit untuk bisa dibabat atau dibangun di sana karena memang penghuni yang ada di sana energinya sangat kuat, dan dukun itu pun menolak untuk membantu Wisnu karena resikonya pasti akan menimpa ke saya. Saya yang akan mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk itu karena saya mencoba untuk membantu kamu. Di sini saya hanya berpesan kepada kamu, kalau kamu memang nekat berniat untuk menjual tanah itu, pergilah kamu ke sana. Meminta izin kepada penghuni yang ada di sana. Ya. Kalau penghuni itu mengizinkan lokasinya dibabat atau dibangun, pasti kejadian-kejadian aneh yang selama ini terjadi pasti akan hilang. Tapi saya tidak tahu resiko yang akan kamu alami, apakah kamu di sana bisa berbahaya ataukah berhasil, saya tidak berani menjamin. Tapi hanya itulah satu-satunya cara yang harus kamu lakukan kalau memang bisnis kamu ini ingin berhasil. Di sini Wisnu menanyakan syarat-syarat untuk bisa berkomunikasi atau datang ke sana untuk melakukan negosiasi ke makhluk halus yang ada di sana. Dukun itu hanya mengatakan ya bawa syarat sewajarnya aja. Ya seperti sesaji yang dilakukan orang-orang untuk bermediasi dengan makhluk gaib. Nah, Wisnu pun pulang ke rumah dan keesokan harinya dia nekat ke sana. Ditemani oleh salah seorang temannya. Mereka berdua ke sana dan malam itu sekitar jam 10. Keadaan memang sudah sangat sepi sekali. Jalan itu jarang sekali dilewati masyarakat. Hanya beberapa mobil travel atau mobil yang membawa barang menuju ke jalan lintas yang melewati tempat itu. Mereka berdua masuk ke lokasi dan di sana memang terdapat sebuah pohon yang sangat besar. Di samping pohon itu ada seperti telaga kecil ya, seperti bekas galian lah, bukan danau, kecil dan airnya tidak pernah kering. Walaupun lokasi tanah itu gersang, perbukitan, tapi dengan keadaan kemarau yang cukup tinggi, air yang ada di genangan itu, walaupun cuma tinggal, boleh dikatakan tinggal 1 senti, namun tidak pernah kering. Mereka pun menaruh sesaji di sana.
kembang, telur, membakar dupa, dan beberapa saji seperti kopi hitam dan lainnya. Teman dari Wisnu mengatakan bahwa ini adalah hal gila. Tidak ada orang yang berani datang ke sini. Karena lokasi ini dulunya tempat pembantaian di zaman kerajaan dulu ya. Di zaman-zaman sejarah dulu, lokasi ini adalah tempat pembantaian. Kamu gila datang ke sini. Aku datang ke sini cuma nemenin aja. Kalau resikonya nanti aku nggak mau ikut campur. Nah, setelah mereka di sana duduk ya, teman dari Wisnu hanya melihat dari jarak, dia bilang sekitar 20 meter. Melihat Wisnu dengan khusyuk ya bersemedi di sana, dan tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Cuman angin yang berhembus seperti berputar-putar mengelilingi pohon dan mengelilingi Wisnu. Di situ Wisnu hanya diam saja, nggak tahu apa yang dibaca, mantra-mantra apa yang dibaca. Tiba-tiba dia tersadar dan langsung mengajak pulang. Kurang lebih sekitar 1,5 jam lah mereka di sana. Langsung pulang, dan temannya tadi mendengar diajak pulang langsung senang ya, langsung senang meninggalkan sesaji yang ada di sana. Ketika pulang, Wisnu di motor tidak menceritakan apa-apa, dan 3 hari kemudian, tepat pas orang yang ingin membeli tanah itu datang, yang tadinya Wisnu menjanjikan harga tanah itu 50 juta per hektar, dinaikkan Wisnu menjadi harga pasaran menjadi 80 juta per hektar. Ya, hanya diturunkan 20 juta. Dia hanya diturunkan 20 juta harga dari tanah itu. Dan seperti mimpi ya, seperti mimpi, tanah itu deal. Tanah 10 hektar yang sudah ingin dijual dari puluhan tahun yang lalu. Beberapa orang yang sudah ingin membeli malah dapat musibah. Hari itu deal dibeli, dan mereka pun langsung segera mengurus surat-surat, dan Wisnu mendapatkan pencairan cukup besar. Dari harga jual yang hanya 30 juta, Wisnu mendapatkan untung 50 juta per hektar. Di situ luas tanah 10 hektar bisa dikalikan. Orang-orang heran dengan apa yang terjadi, dan yang tadinya mengira Wisnu gila akan menjadi orang kaya, sekarang terbukti dengan uang yang dapat dari fee penjualan tanah tersebut, Wisnu bisa membeli rumah yang mewah, membeli mobil, dan datang ke pangkalan ojek memamerkan kekayaan yang dia miliki sekarang. Setelah kejadian itu, kehidupan Wisnu berubah drastis. Wisnu mulai sekarang profesi menjadi seorang maklar yang tingkat tinggi ya. Dia bukan hanya menjadi maklar, dia juga membeli tanah-tanah yang murah dan dijual lagi dengan harga yang tinggi. Bisnis yang dilakukannya ini sangat luar biasa. Nah, pada suatu hari, kurang lebih hampir 1 tahun setelah penjualan tanah ini, pihak dari yang membeli tanah mulai untuk melakukan pembangunan di sana. Digaraplah semua, lahan 10 hektar itu diratakan, pohon-pohon besar yang ada di sana diratakan, dan tinggallah tanah kosong dengan gersang. Tidak ada satupun tumbuhan yang ada di sana, dan mulailah proyek pembangunan perumahan dijalankan. Namun dalam proyek pembangunan itu kerap kali terjadi gangguan, seperti alat dari eskavator saat meratakan tanah tiba-tiba rusak dan mengalami kerusakan yang sangat parah. Yang kedua, pekerja-pekerja yang ada di sana yang mayoritas didatangkan dari luar Pulau Sumatera ya, yang ngecamp di sana, seringkali melihat banyak sekali seperti anak-anak kecil yang bermain, berlarian di tanah kosong itu, lokasi lahan yang sudah diratakan itu. Nah, warga juga mendapat kabar bahwa 3 orang dari anak Wisnu, anak ketiganya yang berusia 6 tahun, tiba-tiba menghilang. Entah, nggak tahu kemana, tiba-tiba menghilang. Wisnu mengatakan bahwa anaknya di pesantren. Anaknya disekolahkan pesantren, jadi dari umur 6 tahun dimasukkan ke pesantren. Wajar saja kalau kalian nggak pernah ketemu.
karena dia sudah saya kirimkan pesantren. Dan anak kedua dari Wisnu ya, yang tadinya normal berusia sekitar 9 tahun tiba-tiba menjadi bisu. Sama sekali tidak bisa berbicara. Setelah kejadian itu, salah seorang warga yang ikut kerja ya, membantu proyek pembangunan ketika sudah mulai membangun perumahan di sana, beberapa unit perumahan. Bekerja di sana sebagai buruh bangunan, dan pada sore hari ketika sudah beberes, ingin pulang dan mandi di sebuah sumur yang disediakan untuk pekerja. Di sumur itu ketika sebelum maghrib, dia bilang hari sudah mulai gelap. Dia jelas melihat anak Wisnu yang berumur 6 tahun ada tepat di depan sumur itu. Sumur yang dibuat tidak menggunakan batas ya, tanah yang digali dan air sumur itu dekat. Jadi nggak perlu pakai kerekan, cuman bisa ditimba gitu ya, langsung mandi. Dia melihat anak Wisnu tepat berhadapan dengannya, berseberangan ini, lubang sumur bulat berseberangan, memain-mainkan air di dalam sumur itu. Nah, dia langsung kaget dan memastikan kalau itu benar anak Wisnu. Dia memperhatikan terus. Ternyata memang benar. Anak kecil yang berusia 6 tahun, yang dikatakan Wisnu anaknya pergi untuk bersekolah di pesantren, ternyata ada di tempat itu. Dan ketika orang ini ingin mendekati anak itu masuk ke dalam sumur dan menghilang. Nah, melihat anak itu menghilang dalam sumur, orang yang sedang mandi langsung memakai anduk dan pulang ke rumah. Kejadian ini diceritakan kepada warga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maaf, mungkin teman-teman bisa mendengar ya. Tiba-tiba ada suara gagak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan aja bukan pertanda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lanjut lagi ya. Ketika melihat anak Wisnu jatuh ke dalam sumur, dia langsung bergegas menggunakan anduk dan berlari. Ketika pulang di rumah, dia langsung menceritakan kejadian ini kepada warga dan warga mulai berbisik-bisik. Memang ya, rumah yang dibeli Wisnu, rumah yang cukup besar. Namun kebiasaan warga kampung kalau pindah rumah atau membangun rumah baru pasti diadakan syukuran untuk rumah baru itu. Namun di sini rumah yang ditempati Wisnu sama sekali tidak pernah dibolehkan orang-orang kampung di situ datang berkunjung. Kalau ingin datang berkunjung ke tempat Wisnu, hanya duduk sebatas di teras rumah. Tidak diperbolehkan masuk. Hari itu orang yang melihat anak Wisnu di sumur, di lokasi tanah yang dijual Wisnu dulu, berniat untuk menceritakan kejadian ini kepada Wisnu. Datanglah dia, pagi-pagi datang, mengetuk pagar Wisnu dan dibukakan oleh pembantunya. Ingin bertemu dengan Wisnu. Mereka pun berbicara, ngobrol di teras rumah berdua, dan tutup poin langsung orang ini mengatakan kepada Wisnu, sebenarnya anak kamu di pesantren mana? Baru umur 6 tahun, bukannya belum bisa masuk pesantren. Standarnya umur 7-8 tahun, kelas 1 SD lah, baru bisa dikirim ke pesantren. Wisnu mengatakan di sini, memang dia belum di pesantren, tapi dia dititipkan di rumah saudaranya yang dekat dengan pesantren itu. Jadi menjelang umurnya pas untuk masuk pesantren, seumuran anak kelas 1 SD, jadi setiap hari dia sudah melakukan pengajian di sana. Nah, dia langsung menceritakan, kalau kemarin sore aku melihat anak kamu di lokasi pembangunan perumahan, di lokasi tanah yang kamu jual. Tepat di depan mata kepalaku, sebelum maghrib aku mandi di sumur yang ada di belakang camp. Aku melihat anak kamu sedang memainkan air di sumur itu, dan ketika aku ingin mendekatinya, anak kamu masuk dalam sumur itu menghilang. Mendengar apa yang dikatakan orang ini, Wisnu pun langsung pucat dan bingung, ingin menjawab apa. Tiba-tiba istri Wisnu keluar karena mendengar obrolan mereka dan
terlihat istri Wisnu menangis. Nah, disinilah Wisnu langsung menarik orang itu masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah dan barulah dia menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini dia meminta orang itu tidak menceritakan hal ini kepada warga-warga yang lain. Karena memang semua ini nggak tahu ya. Wisnu juga nggak tahu akan terjadi. Wisnu menceritakan ketika sebelum dia menjual tanah itu, dia melakukan ritual di pohon besar yang ada di sana. Dia di situ bertemu dengan sosok wanita yang katanya sebagai penguasa di lokasi itu, jin penguasa lokasi itu, dan Wisnu melakukan perjanjian. Tanah itu bisa dijual atau bisa dibangun dengan satu syarat. Wanita itu harus dijadikan istri oleh Wisnu. Nah, Wisnu pun dengan pikiran singkat, karena sudah berambisi untuk menjadi kaya, Wisnu pun mengiyakan persyaratan itu. Karena Wisnu berpikir mungkin hanya itulah persyaratan, ya, hanya menikahi jin itu dan tidak ada syarat-syarat lain dan tidak ada tumbal. Wisnu pun langsung setuju dengan apa yang diminta oleh sosok wanita itu. Wisnu mengatakan memang wanita itu sangat cantik, seperti bintang film, dan Wisnu pun berpikir ya nggak bakal nolak lah kalau orang normal, laki-laki normal diminta wanita secantik itu untuk menikah. Memang sosok itu mengaku kalau dia adalah bangsa jin, penguasa dari tempat itu. Tanpa pikir panjang, Wisnu pun menikah dan membeli sebuah rumah. Dan di rumah itu disediakan sebuah kamar dengan kelambu berwarna hitam, dan setiap malam-malam yang sudah ditentukan, Wisnu melakukan ritual di kamar tersebut. Ternyata anak ketiga dari Wisnu dipinta oleh sosok gaib tersebut untuk dibawanya ke alam gaib, untuk dijadikan anaknya. Karena Wisnu sudah menikah dengan sosok jin wanita tersebut, ya otomatis anak-anak Wisnu merupakan anak tiri dari jin tersebut. Dan jin wanita ini sangat senang dengan anak ketiga dari Wisnu. Terlihat sangat lucu dan mengambilnya. Bukan hanya anak ketiga dari Wisnu, anak kedua dari Wisnu yang tadinya terlahir normal dan sekarang tidak bisa berbicara. Itu karena anak kedua dari Wisnu melihat sosok wanita yang ada di dalam kamar Wisnu dengan perwujudan yang sangat mengerikan, seperti bentuk, dia bilang ya, seperti bentuk mak lampir. Dia mencetuskan perkataannya, dia melihat mak lampir, dan ketika dia mengatakan melihat mak lampir, setelah itu dia tidak dapat berbicara lagi karena sosok itu marah. Anak kecil yang lancang mengatai dia seperti mak lampir. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wisnu, kisah dari pengalaman Wisnu ini, orang itu pun bingung dan gak tahu harus berbuat apa. Karena dia bilang ya, Wisnu sudah pasrah dan mengatakan nasi telah menjadi bubur, gak tahu lagi harus berbuat apa. Jadi hampir semua kekayaan yang dia miliki sekarang ini adalah pemberian dari istri dari jin itu. Karena dia menikah dengan sosok jin itu, dan Wisnu pun mengatakan bahwa dia nggak tahu sampai kapan dia bisa bertahan di rumah itu. Karena sosok itu mengatakan suatu saat nanti, suatu hari nanti dia akan membawa Wisnu ke alamnya untuk dijadikan pasangan sah ya di alamnya. Dan disitulah istri Wisnu mengatakan bahwa kalau bisa ditukarkan nyawanya dengan anaknya bisa kembali ke dunia manusia, dia ingin melakukan itu. Biarlah dia aja yang menjadi tumbal, tapi jangan anak-anaknya yang menjadi tumbal. Karena kekayaan yang dia miliki sekarang nggak berarti apa-apa. Setiap hari dia menangis dan dia dapat membayangkan, terlintas di mata kepalanya, anaknya hidup di lingkungan yang sangat mengerikan. Hidup dengan anak-anak sebangsa jin,
memakan makanan yang bukan makanan dari manusia. Nah, kejadian ini diceritakan oleh orang yang diceritakan langsung oleh Wisnu. Dan sekarang keberadaan Wisnu pun nggak tahu di mana. Istrinya yang hidup dengan kekayaan namun mengurung diri. Pertama malu dengan apa yang sudah dilakukan suaminya. Memang warga tidak menyalahkan istri Wisnu, karena keputusan ini diambil oleh Wisnu tanpa sepengetahuan dari istrinya, dan istrinya juga bilang dia lebih rela menjadi istri tukang ojek daripada menjadi istri orang yang kaya raya namun sekarang suaminya menghilang bagaikan ditelan alam. Kejadian ini sudah terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini pun Wisnu tidak tahu keberadaan di mana. Lokasi pembangunan proyek perumahan itu terbengkalai sampai hari ini. Tidak ada satupun rumah yang laku. Pernah sudah dilakukan launching dari perumahan tersebut. Namun tidak ada satupun yang membeli rumah itu, karena memang orang yang melihat secara batin, ya, orang yang bersih melihat lokasi itu tetap lokasi yang sangat menyeramkan. Mulai dari histori, mulai dari orang survei melihat lokasi yang cukup menyeramkan, sama sekali tidak ada orang yang berniat membeli perumahan itu. Kisah ini kisah nyata saya dapatkan langsung dari orang yang diceritakan, ya, mendapat cerita ini dari pelaku, dan saya di sini ingin menceritakan ini, membagi pengalaman ini ke sahabat-sahabat semua. Bahwa sesungguhnya ya perjanjian dengan makhluk-makhluk jin, setan, dan iblis itu sebenarnya ya menyesatkan. Tidak ada satupun perjanjian yang menguntungkan. Mereka diciptakan memang hanya untuk menyesatkan manusia. Sudah dituliskan di dalam Al-Quran, dan sebenarnya keadaan apapun yang kita alami, ikhlasin saja, jalanin aja, memintalah kepada tempat yang semestinya, meminta kepada Allah SWT. Semoga rezeki dari sahabat-sahabat semua yang mendengarkan kisah ini dilimpahkan rahmat, rezeki, kemurahan dalam setiap urusan, diberikan kesehatan dan panjang umur. Demikian kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.